Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas E1 Manajemen Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional dalam mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Dr. Sri Isnawati SEMSI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Maisha Fitya dengan NIM akhir 0110. Perkenalkan, nama saya Rifki Sakti Yadinata dengan NIM 2005510208. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Saputra, NIM 2105510068. Elian Agatha dengan NIM 2005510161. Perkenalkan, nama saya Kautsar Isra Rajuriza dengan nomor NIM 2005510211. Nah, pada presentasi kali ini ada 4 bab yang akan kami sampaikan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan yang terakhir bab 4 adalah kesimpulan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang akan saya bacakan pada slide ini adalah mengenai latar belakang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan hal pokok dalam pembentukan sistem perekonomian di dalam negeri. Tanpa adanya perdagangan internasional, maka suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan juga untuk menjalin suatu hubungan yang baik antar negara. Hal ini meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain di bidang ekonomi, politik maupun budaya. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena dalam perdagangan internasional tercipta persaingan di pasar internasional antar negara-negara di dunia. Salah satu manfaat nyata dari perdagangan internasional adalah berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan bertambahnya kesempatan kerja. Secara umum, perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dua hal tersebut menjadi komponen yang diperhitungkan dalam mengukur total pendapatan domestik bruto atau PDB. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengamati perdagangan internasional di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Pada slide selanjutnya saya akan membacakan mengenai rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa pengertian perdagangan internasional, apa keuntungan melakukan perdagangan internasional, apa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, apa saja jenis-jenis perdagangan internasional, apa saja kebijakan perdagangan internasional, apa teori-teori perdagangan internasional, dan yang terakhir, bagaimana perdagangan internasional di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya untuk tujuan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui pengertian perdagangan internasional, untuk mengetahui keuntungan melakukan perdagangan internasional, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, untuk mengetahui jenis-jenis perdagangan internasional, untuk mengetahui kebijakan perdagangan internasional, untuk mengetahui teori-teori perdagangan internasional, dan yang terakhir untuk mengetahui perdagangan internasional di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Memasuki bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional menurut Gina dan Hasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya, keuntungan melakukan perdagangan internasional. Menurut Sadrunus Kirno, setiap negara yang melakukan perdagangan internasional tentunya akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Mengapa berbagai negara melakukan perdagangan antara satu sama lain? Alasannya adalah karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang-barang yang dibutuhkannya. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil produksi suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional,
Setiap negara mampu dengan mudah memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Alasan utama kegiatan perdagangan global adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas pasar industri dalam negeri. Terkadang, pengusaha tidak menjalankan alat-alat produksinya dengan maksimal, dikarenakan mereka khawatir akan kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan alat produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Dengan adanya perdagangan luar negeri, memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan manajemen yang lebih modern. Perdagangan luar negeri juga dapat memungkinkan negara lain mengimpor mesin-mesin produksi yang lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi yang lebih baik. Dengan mengimpor teknologi yang lebih modern, negara tersebut akan dapat menaikkan produktivitasnya, dan hal tersebut akan mempercepat pertambahan produksi di negara tersebut. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional? Menurut Sadono Supirno dalam tim GTK Dikdes pada tahun 2021 mengatakan bahwa faktor pendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualkan produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang terakhir, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, dan terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor dibagi menjadi dua, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa LC. Ekspor biasa ditujukan kepada pembeli yang berada di luar negeri menggunakan LC dengan ketentuan devisa. Sedangkan ekspor tanpa LC yaitu barang dapat diterima terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima LC yang harus ada izin khusus dari Departemen Perdagangan. Kedua adalah barter. Barter merupakan pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Ada beberapa jenis barter, diantaranya yang pertama direct barter, yang kedua switch barter, yang ketiga counter purchase, dan yang keempat buyback barter. Yang ketiga yaitu konsinyasi, merupakan pengiriman barang di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri, sehingga penjualan barang di luar negeri ini dapat dilakukan melalui pasar bebas. Yang keempat adalah package deal, merupakan perjanjian perdagangan antara pemerintah dengan salah satu negara terkait jumlah dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara itu mengimpor sejumlah barang yang dihasilkan ke negara tersebut. Kelima adalah penyelundupan, merupakan setiap usaha yang tujuannya untuk memindahkan kekayaan suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Penyelundupan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama seluruhnya dilakukan secara ilegal, yang kedua penyelundupan administratif atau penyelundupan yang tak kentara. Yang keenam adalah border crossing. Setiap negara yang berbatasan akan melakukan persetujuan tertentu. Tujuannya, penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat terjadi melalui yang pertama,
sea border atau lintas batas laut, dan yang kedua overland border, yaitu lintas batas darat. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tarif. Tarif merupakan suatu pembebanan yang melewati daerah pabean, sementara barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Penentuan bea tarif ada 3, yaitu bea ekspor, bea transito, dan bea impor. Kedua, pelarangan impor. Pelarangan impor merupakan kebijakan pemerintah untuk melarang barang-barang yang masuk dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Ketiga, kuota atau pembatasan impor merupakan kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Selanjutnya, subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Selanjutnya yang terakhir, politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan menghindarkan diri dari pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menuntut adanya perdagangan bebas. Teori perdagangan internasional. Di teori perdagangan internasional terdapat 2 teori, yaitu teori padangan klasik dan teori padangan modern. Di dalam teori padangan klasik terdapat 2 teori, yaitu teori merkantilisme dan teori absolute advance. Teori merkantilisme ini berpendapat bahwa satu-satunya cara negara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan meminimalisir impor. Sedangkan teori advance absolute ini memusatkan perhatian pada variabel real, seperti misalnya nilai suatu barang yang diukur dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, makin tinggi nilai barang tersebut. Kemudian, teori padangan modern. Teori padangan modern juga terdapat 2 teori, yaitu teori komparatif advance dan teori Hacker dan Ohlin. Teori komparatif advance dari J.S. Mill dan David Ricardo mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki komparatif advance terbesar dan mengimpor barang yang memiliki komparatif disadvantage. Sedangkan teori Hacker-Ohlin, yaitu negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Hacker dan Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Bab 3 pembahasan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas perdagangan internasional pada suatu negara adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan sendiri merupakan jejak rekam transaksi ekonomi yang dilakukan pada suatu negara dan di seluruh dunia pada jenjang waktu yang tertentu. Perdagangan internasional di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2021. Makalah ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan antara lain data neraca perdagangan pada tahun 2011 sampai 2021. Dari data tersebut diolah. Berikut merupakan hasil pengumpulan data dari tahun 2011 sampai 2021. Tabel 1. Nilai neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2011 sampai 2021. Pada tahun 2011, neraca perdagangan sebesar 26.061. Pada tahun 2012 minus 1.669. Pada tahun 2013 minus 4.077. Di tahun 2014 minus 1.886. Di tahun 2015 sebesar 7.698,8. Di tahun 2016
8.836,9, di tahun 2017 11.842,7, di tahun 2018 sebesar minus 35,3, di tahun 2019 minus 96,6, di tahun 2020 minus 47,5, dan yang terakhir di tahun 2021 minus 59,3. Analisis neraca perdagangan. Secara umum, pergerakan neraca pada tahun 2011 sampai 2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada beberapa tahun terjadi penguatan, namun penguatan tersebut disusul dengan penurunan bahkan defisit yang dalam. Dampak dari defisit neraca perdagangan pada pertumbuhan ekonomi juga semakin terasa pada tahun 2012 sampai 2014. Semenjak tahun 2015 hingga 2017, neraca perdagangan Indonesia mengalami kenaikan. Namun, pada tahun berikutnya neraca perdagangan di Indonesia terus mengalami penurunan. Analisis nilai ekspor. Beralih pada data ekspor tahun 2011 sampai 2021, secara umum Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2011 hingga tahun 2016, ekspor di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan beberapa komoditas utama. Selanjutnya, pada tahun 2017, Menteri Perdagangan Eker Tiasto Lukita mengumumkan kinerja ekspor Indonesia tercatat membaik. Disusul kemudian pada tahun 2018, ekspor di Indonesia menunjukkan peningkatan tren, lalu mengalami penurunan tren di tahun berikutnya. Pada tahun 2021, kegiatan ekspor di Indonesia mengalami kenaikan yang pesat dari tahun sebelum-sebelumnya. Analisis nilai impor. Nilai impor pada tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 14.255 US dollar. Kemudian 4 tahun berturut-turut nilai impor di Indonesia mengalami penurunan yang awalnya permula 186.628 US dollar menjadi 135.652 US dollar. Di tahun 2016 dengan defisit sebesar 50.975 dari tahun 2013 hingga tahun 2016. 2 tahun kemudian nilai impor di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 21.332 US dollar pada tahun 2017 dan 31.725 US dollar pada tahun 2018. Kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 17.983 US dollar menjadi 170.727 US dollar. Tahun 2020 dan tahun 2021 nilai impor di Indonesia mengalami kenaikan dengan nilai 171.275 US dollar dan 196.190 US dollar. Analisis neraca ekspor impor. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa saat nilai ekspor ada di atas nilai impor, maka neraca perdagangan akan mencatat nilai surplus. Hal ini sesuai dengan definisi neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor menurut Badan Pusat Statistik. Bab 5. Kesimpulan. Selama 10 tahun terakhir, performa neraca perdagangan Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Meskipun rata-rata masih surplus sebesar 2.325 US dollar. Berdasarkan data, meskipun mengalami penurunan tren, secara umum neraca perdagangan di Indonesia mampu bertahan dalam kondisi surplus. Pada tahun 2021, meskipun sedang dilanda pandemi COVID-19, neraca perdagangan di Indonesia masih sanggup berada di kondisi surplus. Jika neraca perdagangan sampai menunjukkan posisi defisit seperti pada tahun 2012 sampai 2014, kemudian pada tahun 2018 sampai 2021, maka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan melambat.
Sekian presentasi dari kelompok kami terkait perdagangan internasional. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.